Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dakwah Solo rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga amal ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa sebagaimana kita ketahui, goals dari puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun, kata Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa ada salah satu hadarah atau pandangan hidup yang itu saat ini bisa dikatakan menggejala di tengah-tengah kaum muslimin, yang hal itu juga bisa menghalangi atau menciderai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni paham yang bernama sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan publik, faslutin anil hayah. Sejarahnya sekularisme lahir dari barat. Waktu itu, sebagaimana disebutkan oleh banyak para sejarawan, sejak 250 tahun terakhir barat mulai mengalami apa yang dinamakan dengan sekularisasi. Sekularisasi di barat itu disebabkan oleh 3 hal, sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Adrian Husaini dalam bukunya Wajah Peradaban Barat. Yang pertama adalah karena permasalahan teologis, yang kedua problem teks Bible, yang ketiga adalah traumatik sejarah. Sebelum kita kupas tentang 3 penyebab kemunculan dari sekularisme di barat itu, yang kemudian saat ini dihembuskan, dipaksa, ditanamkan ke negeri-negeri muslim, termasuk di negeri kita juga perlu mengetahui bahaya dari sekularisme. Jadi, ketika seorang mukmin dia mengadopsi pemahaman sekularisme, maka dia akan memiliki pemahaman bahwa Islam itu hanya mengatur ibadah ritual dan spiritual saja. Padahal sebagaimana disebutkan dalam nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an, Alkitab, tibyana likulli syai', sebagai penjelasan atas segala sesuatu, wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan rahmat, wa busra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dijelaskan oleh para ulama adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka perintah-perintah Allah tidak sebatas hanya ibadah ritual spiritual sebagaimana sholat atau puasa yang alhamdulillah kita jalani. Tentu ibadah-ibadah ini memiliki nilai yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tidak mengurangi nilai atau kemuliaan dari ibadah-ibadah sebagaimana sholat maupun puasa. Tapi juga Allah memerintahkan sebagaimana aturan atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, baik itu terkait pakaian, makanan, minuman, lalu sistem ekonomi, sistem politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa atmamtu 'alaikum, dan aku cukupkan nikmatku, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Begitu juga ayat yang lain, Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka itulah bahaya ketika kita mengadopsi paham sekularisme, akidah sekularisme ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kenapa kemunculan dari sekularisme disebabkan oleh 3 hal tadi, yakni adalah persoalan teologis, kedua problem teks Bible, yang ketiga adalah traumatik sejarah. Ya, karena waktu itu di barat itu ada persoalan teologis yang sangat runcing sekali ya. Di antaranya adalah konsep ketuhanan gitu kan. Lalu misalnya ada kelompok yang menganggap satu Tuhan ya, monoteisme. Lalu kelompok yang lainnya yang juga besar dengan istilah trinitas ya, 3 Tuhan, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 3-in-1 atau lain sebagainya. Lalu juga persoalan-persoalan yang lain seperti pengumpulan dari teks-teks kitab suci gitu ya, yang mengalami permasalahan yang sangat pelik gitu ya. Itu problem teks Bible sehingga sulit untuk ditemukan teks asli ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah traumatik sejarah, karena setelah sekian lama barat itu diatur dengan aturan yang dianggap sebagai aturan Tuhan itu tadi, namun sejatinya sudah mengalami banyak penyelewengan seperti itu yang dilakukan oleh pihak agamawan di agama tersebut. Akhirnya barat mengalami kemunduran yang luar biasa dan mereka tidak mau kembali lagi ke era kegelapan, the dark age ya, masa kegelapan bagi mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita perlu waspada dengan paham sekularisme ini yang dihembuskan ke tengah-tengah kaum muslimin, yang padahal umat Islam tidak memiliki ketiga masalah yang dialami barat itu. Masalah teologis, Islam sudah final tentang tauhid. Masalah teks kitab suci Al-Quran terjaga orisinalitasnya. Allah Ta'ala berfirman tentang orisinalitas teks kitab suci ini, bahwa Al-Quran satu-satunya yang terjaga orisinalitasnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka Al-Quran sampai saat ini terus terjaga keasliannya. Bahkan ketika ada yang mencoba merubah, jangankan satu huruf, bahkan panjang pendeknya pasti akan ketahuan. Masya Allah. Kemudian persoalan traumatik sejarah, Islam juga tidak memiliki problema tersebut, karena justru ketika umat Islam waktu itu menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam institusi khilafah, yang terjadi bukan masa kegelapan, justru masa keemasan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen bulan Ramadan ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga pada pemirsa sekalian, kita harus hati-hati dengan paham atau akidah sekularisme ini, karena akidah atau paham sekularisme ini bisa mengganggu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada salahnya mohon maaf, ada baiknya semoga bermanfaat untuk kita. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.